Selamat pagi Bapak Ibu, anak didik kami semua, beserta orang tua murid kami yang kami kasihi. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran daring kita, mari terlebih dahulu kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Marilah berdoa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau masih berkenan melindungi kami seluruh umat pilihan-Mu. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kami akan mendengarkan firman-Mu yang mulia. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini dapat merubah hidup kami untuk menjalani masa hidup bakti kami di hari-hari yang akan datang. Ampuni segala dosa yang telah kami lakukan terhadap sesama, terlebih-lebih terhadap-Mu. Doa kami ini kami sampaikan demi perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, anak didik kami serta orang tua yang kami kasihi, dalam Injil Markus tadi dikatakan agar kita hendaknya mewartakan Injil Tuhan. Mewartakan Injil Tuhan. Kita tahu kita ini adalah manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan meminta kepada kita agar kita benar-benar bertobat. Bertobatlah. Kerajaan Allah katanya sudah dekat. Sama halnya seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sebelum dia bertobat, dia itu adalah orang jahat. Orang jahat. Tetapi kuasa Tuhan bekerja di dalam dirinya sehingga dia bertobat dan dia mewartakan Injil Tuhan. Kita juga tidak lepas seperti Rasul Paulus. Kita adalah manusia berdosa. Tuhan memilih kita untuk mewartakan Injilnya. Tuhan memilih kita untuk mewartakan Injilnya. Maka anak-anak sekalian, Bapak Ibu, meskipun kita orang berdosa, kita tunjukkanlah kepada sesama kita bahwa kita itu adalah manusia-manusia pilihan Tuhan. Mari kita tunjukkan. Jangan malu kita menyatakan diri kita itu adalah orang Katolik. Tidak boleh. Jangan malu.
Ya, Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, mari kita tunjukkan. Kita harus mewartakan Injil Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, meskipun kita orang jahat, meskipun kita orang berdosa, tetapi kalau kita bekerja atas nama Tuhan kita bekerja, apapun itu pasti bisa terlaksana, pasti bisa terjadi. Kalau Tuhan berkehendak mengatakan iya berhasil, yang kamu kerjakan, Tuhan berkehendak pasti berhasil. Sama dengan anak didik kami semua. Meskipun kita malas bekerja, tapi kalau kita ada keinginan, Tuhan bantu aku bekerja, Tuhan ajari aku, Tuhan aku mau belajar, aku mau merubah sikapku. Kita berdoa, pasti doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan itu tidak jauh dari kita. Hanya sebatas doa, jarak antara Tuhan dengan kita. Tuhan ada di dalam hati kita. Itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Kalau kita mau, tapi kalau kita tidak mau, ya Tuhan pun tidak akan mengabulkan permohonan kita. Nah, anak-anak ibu sekalian, mari kita renungkan renungan pagi hari ini. Kita laksanakan dengan baik. Setelah ini kita lanjutkan dengan pembelajaran daring kita. Terima kasih. Marilah berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya kami orang yang lemah, yang penuh dosa ini selalu Kau berkati, agar kami dapat bekerja dalam kehidupan kami untuk menjalankan tugas dan perintah yang Engkau laksanakan, yang Engkau titahkan kepada kami. Doa ini kami sampaikan ya Bapa ke dalam tangan perantaraan-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh